Islam Nusantara, Islam yang tidak memberangus budaya, Islam yang tidak menyingkirkan tradisi, Islam yang tidak menghapus culture. Justru Islam Ahli Sunnah Jamaah, Islam Nusantara adalah Islam yang menyatu dengan budaya, menyatu dengan kultur, menyatu dengan tradisi. Ada orang sesajen nasi sekepel di pojok rumah, kiai tahu apa ini? Untuk mengusir roh jahat, tuyul, demit. Kalau kata kiai, supaya roh jahatnya larinya kenceng, larinya cepet lari, itu potong kambing satu, bikin gulai 30 mangkok. Nurut dia, potong kambing satu, dimasak gulai jadi 30. Setelah jadi 30, tanya pada kiai, ditaruh di pojok mana saja kiai? Bukan taruh di pojok. Panggil tetangga, fukara masakin, anak yatim, berdoa, minta pada Tuhan supaya kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, jabatanmu selamat. Namanya selamatan, bukan sesajen. Oh kiai, Masya Allah, ini Islam Nusantara ini. Yang di Indonesia, yang merekrut di Indonesia namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng dari Malang itu. Gak usah heran, yang membunuh Sayyidina Ali, Abdullah bin Muljam At-Tamimi, pendiri mazhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. ISIS di Indonesia, Salim bin Mubarak At-Tamimi. Jadi itu di bidang tawassut, di bidang agama, syariatan wa aqidatan. Ada lagi yang berjasa besar, yaitu Imam Ghazali. Sebelum Imam Ghazali, antara sufi dengan fuqaha tukaran terus, sampai korbannya Al-Hallaj, Abul Mughith, Husain ibn Mansur ibn Mahmah dieksekusi, digantung, dipotong kepalanya tahun 309 di masa Khalifah Al-Muqtadir Billah atas vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Ibnu Dawud Al-Zahiri. Kalau Qadhi Syafi'i, Syekh Ibnu Syuraid gak mau, tapi kalau Dawud Zahiri memutuskan halal, harus dihukum mati. Ya Allah, sufi dengan fuqaha bertengkar terus. Imam Ghazali mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang sholat, wudunya sempurna, pakainya gamis putih, minyaknya misik, nggak mau yang alkohol, nggak mau yang misik gitulah, yang kalau bau saya bisa batuk gitu. Kemudian harganya 5.000 10 gram. Yang di Indonesia, yang merekrut di Indonesia namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng dari Malang itu. Gak usah heran, yang membunuh Sayyidina Ali, Abdullah bin Muljam At-Tamimi, pendiri mazhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. ISIS di Indonesia, Salim bin Mubarak At-Tamimi. Hati-hati Tamimi. Enggak semua sih, ini kebetulan saja At-Tamimi semua ini, tapi enggak semua Tamimi yang enggak. Dah, Ki Hashim Asy'ari selalu pesan pada putranya Kiai Wahid Hashim, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan. Suriah sudah 4 tahun konflik, 200.000 lebih yang mati sudah. Semuanya sama Islam, sama-sama ahli sunnah. Ada syiahnya juga sih, tapi yang penting sama-sama ahli sunnah, sama-sama Islam, sama-sama asli Suriah. Perang saudara 4 tahun, yang mati berapa ribu. Ulamanya besar sekali. Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir 17 jilid, pengarang Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 8 jilid, Usul Fiqih 2 jilid, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Suriah MWCNU, walaupun tadi kalau doa kebalik-balik, Masya Allah, apalagi Kebumen lah, Cilacap, alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, Al-Sunnah wal Jamaah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah, innallaha wasi'un ngalim. Itu kiainya, itu bukan orang awamnya, kiainya. Coba aja ketemu Purwokerto, Cilacap, Gombong, Purbalingga, Banjarnegara. Tapi
Kiai yang makhluknya kurang benar itu mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat. Apa di Indonesia nggak ada konflik? Ada. Tapi kalau konflik di kita bisa kita lokalisir dan tidak bisa berlarut-larut. Sampang, NU dan Syiah, bakar-bakar rumah sampai. Hanya di situ saja. Kecamatan apa itu? Kecamatan apa, Gus? Kombenar. Itu hanya di situ saja. Ke kecamatan lain saja enggak. Merembet kecamatan lain saja tidak, apalagi kabupaten lain. Di situ saja. Dan bisa diredakan cepat oleh kiai-kiai. Puger, Jember, sekali lagi NU dan Syiah. Yang mati orang NU satu, rupanya lupa nggak pakai akik anti bacok rupanya. Tapi bisa diminimalisir, bisa dilokalisir. Kalau di Arab, kalau sudah konflik dari utara sampai selatan, Irak, seluruh Irak konflik, Suriah, seluruh Suriah konflik, Yaman. Entah sudah sampai Tarim belum Yaman deh? Sudah sampai Tarim Bukala belum? Belum. Sebentar lagi tak nyampe. Iya. Arab tuh gitu, Arab tuh. Kalau sudah konflik tidak bisa dilokalisir dan tidak cepat bisa dihentikan dengan cepat. Bertahun-tahun. Irak berapa tahun sudah? Suriah 4 tahun. Mesir belum selesai, sebenarnya belum selesai Mesir ini. Libya parah. Antara Bin Ghaziyah kota sebelah timur dengan Tripoli kota sebelah barat, perang terus sampai sekarang. Ulamanya alim-alim. Yang heran tuh gitu. Jadi di Arab itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, ulamanya berperan yatafaqahu fid-din. Luar biasa, alim-alim sampai sekarang. Tapi peran yang kedua, wal yunziru qaumahum, membimbing umat, nol. Kalau di Indonesia yatafaqahunya sedeng-sedeng saja. Lumayan, ada yang di bawah lumayan malah. Tapi wal yunziru qaumahum maksimal insyaallah. Maka stabilitas yang kita rasakan, keamanan yang kita rasakan, kesatuan dan keutuhan negara NKRI yang kita rasakan adalah antara lain berkat peran Nahdlatul Ulama yang menjaga, yang dengan semangat Islam dan nasionalisme, Islam Nusantara, Islam yang tidak memberangus budaya, Islam yang tidak menyingkirkan tradisi, Islam yang tidak menghapus culture. Justru Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam Nusantara adalah Islam yang menyatu dengan budaya, menyatu dengan kultur, menyatu dengan tradisi. Ada orang sesajen nasi sekepel di pojok rumah, kiai tahu apa ini? Untuk mengusir roh jahat, tuyul, dedemit. Kalau kata kiai, supaya roh jahatnya larinya kenceng, larinya cepet lari, itu potong kambing 1, bikin gulai 30 mangkok, nurut dia. Potong kambing 1 dimasak gulai jadi 30. Setelah jadi 30, tanya pada kiai, ditaruh di pojok mana saja kiai? Bukan ditaruh di pojok, panggil tetangga, fukara masakin, anak yatim, berdoa, minta pada Tuhan supaya kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, jabatanmu selamat. Namanya selamatan, bukan sesajen. Oh kiai, Masya Allah, ini Islam Nusantara ini. Syekh Sunan Kudus Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani ketika melihat orang Kudus walaupun sudah Islam, melihat sapi disembelih masih sakit hatinya. Karena sapi itu Hadratul Muqaddas. Imam Sunan Kudus melarang orang Kudus motong sapi. Padahal di Quran korban itu onta, sapi, kambing. Diganti oleh Sunan Kudus onta, kerbau, kambing. Sampai sekarang silakan pergi ke Kudus, nanti restoran soto kerbau. Banyak, saya nggak doyan di soto kerbau itu. Kalau soto sapi doyan saya. Itu Sunan Kudus. Sunan Gunung Jati, ya Allah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Doa-doa Cirebon dimacetkan, kecuali kalau ditambah Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru cesplong lagi. Ada mantra supaya istri tidak marah, misalkan gini mantranya. Tapi harus ada bismillahnya. Kalau nggak pakai bismillah macet.
Gajah warak macan galak, anak-anak ilam beku teka wedi teka gemetres kabukang sengit maringku, teka welas teka sikabukang krungu omongku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejog bumi ping pitu, istri yang tadinya mau marah tersenyum jadinya. Ini mantra-mantra Cirebon, mantra-mantranya Ki Kuwusangkan, ya, itu yang sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada Bismillah, macet. Itu. Ada kiai satu aja kayak gini, wah beres NU ini. Satu aja, nggak usah banyak-banyak sekarang. Misalkan apalagi supaya apa? Supaya ada istrinya lagi lari, supaya datang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tila-tili jabang bayan akeng pelis, udah disuruhnya lagi gitu. Itu syaratnya Bismillah. Walhasil Islam Nusantara adalah Islam yang melestarikan budaya, melestarikan tradisi, melestarikan kultur, dan kita warnai dengan semangat Islam. Jadinya kulturnya kultur Islami. Selamatan, nuju hari, mapag sri, apalagi ya tingkeban, selamatan 7 bulan orang hamil itu, dan seterusnya lah. Itu tradisi yang sudah ada, kita warnai dengan warna Islam. Ini yang kita maksud Islam Nusantara, dan ini pula yang sedang dilihat oleh dunia Islam. Tamu hampir tiap minggu orang asing di kita ini, di saya ini. Dubes Swedia perempuan, tapi sudah tua sudah. Yang dikira muda, sudah tua udah. Sekretarisnya yang muda, sekretarisnya. Nanya NU itu apa? Ahlussunnah itu apa? Mengapa NU bisa demikian? Apanya? Mayoritas tapi santun, mayoritas tapi tidak arogan. Biasanya menurut teori sosiologi, kelompok besar akan menginjak atau merugikan atau mendiskreditkan kelompok kecil. Itu ilmu sosiologi. Ini enggak. NU mayoritas. Konon NU ini anggotanya 84,6 juta. Rawahu LSI. Luar biasa. Ya. Jadi LSI itu setiap orang keluar dari TPS, pilih pemilu itu ditanyai NU atau apa, NU menghasilkan sampai 84 juta. Itu yakin itu sahih hadisnya itu. Mutasil, dobit, thiqah, adil. LSI terkenal dah. Jadi NU yang anggotanya 84 juta ini justru melindungi yang minoritas. Dalam Fathul Mu'in dikatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Wajib melindungi warga bangsa yang baik-baik, maksum, man asma'a dima'ahum wa amwalahum. Orang yang baik-baik harus kita lindungi, musliman kana aw ghairu muslim. Fathul Mu'in ini karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat atas launching gerakan nasional Ayo Mondok. Mudah-mudahan sukses, berhasil demi merawat, menjaga, mengawal tawassut dalam berakidah, tawassut dalam bersyariah, tawassut dalam berakhlak. Selamat, mabruk, alfi mabruk, syukran, wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah.